Halo, balik lagi sama kami. Formasi lengkap nih kali ini. Aku Baby Beauty dari Ketua Forum Remaja PKBI Kepri. Nah, untuk teman-teman mungkin boleh dikenalin dulu dirinya. Halo, perkenalkan namaku Hilya Ribani. Aku dari anggota Forum Remaja PKBI Kepulauan. Halo teman-teman, aku Kaldani Jamil, bisa dipanggil Da dari anggota Forum Remaja PKBI Kepri. Nah, jadi pembahasan kita kali ini tuh agak lebih berat gitu ya. Mungkin lebih sensitif juga. Nah, jadi banyak topik nih yang dibahas kali ini. Yang pertama itu tentang orang tua yang mungkin suka main fisik ke anaknya gitu, kekerasan fisik gitu. Nah, kan juga nggak jarang banyak anak yang kurang beruntung gitu loh. Jadi mereka ngerasain kekerasan fisik itu. Nah, kalau teman-teman sendiri pernah nggak punya pengalaman atau orang sekitarnya atau kalian kenal ada yang melakukan kekerasan fisik terhadap Aku sendiri mengalami itu tidak, tapi pernah melihat apa namanya kekerasan fisik dari orang tua ke anak. Ngelihatnya sih gimana ya, kayak, aduh, karena mungkin nggak pernah merasakan, jadi juga ngelihatnya kaget gitu, kayak, kok ada ya gitu sih keji ini orang tua gitu. Sedih juga sih mau nolong, tapi kan apa namanya, bukan siapa-siapa gitu, juga kadang bingung lah gitu mau tindakannya gimana gitu. Jadi itu posisinya di depan mata aku. Nah, tapi diingetin lagi untuk teman-teman, nggak semua orang tua ini kan mungkin ada beberapa yang nggak beruntung, nggak seberuntung kita gitu ya, yang orang tuanya melakukan kekerasan fisik kayak gitu. Nah, Khalida Oke, kalau aku punya pengalaman pribadi sih. Dulu mungkin karena juga apa namanya ini orang tua kan biasanya ini ya balik lagi tadi disclaim ya. Apa disclaim? Nah, disclaimer nggak semua orang tua seperti ini. Nah, jadi mungkin karena ayah aku capek kerja kali ya, jadi kayak pulang ke rumah ini bawaannya tuh pengen marah-marah ke anaknya terus, jadi tuh hampir everyday gitu, kayak ya tiap hari lagi tuh rantai tuh hampir setiap hari gitu-gitu, mukul-mukul. Kadang yang anaknya kayak salah dikit doang gitu bisa marah gede banget gitu. Jadi aku pernah dipukul. Aku juga pernah waktu SMP itu dipukul pakai tali pinggang, bibir aku sampai bengkak banget. Jadi aku ke sekolah pakai masker. Karena aku malu dong, otomatis ya kan dilihat sama orang, ini kenapa nih anak gitu. Jadi aku pakai masker. Dan itu dipaksa harus sekolah. Padahal bibirnya udah bengkak banget kan. mau ngomong? Hmm. Nah, ya dan itulah mungkin Alida ya mungkin itu dulu ya deh ya mungkin waktu kecil gitu. Sekarang kan alhamdulillah udah nggak pastinya karena aku udah gede juga kan, nggak mungkin juga orang tua terus mukul-mukul kayak gitu. Nah, ternyata kekerasan ya memang sih yang seperti kita tahu kekerasan gak cuma kekerasan fisik. Ada kekerasan verbal dan lain-lain kayak contohnya yang kayak nggak jarang tuh orang tua tuh suka ngatain anaknya kayak anak pembawa sial, bodoh, cuma bisa ngerepotin dan ya banyak lagi lah gitu yang mungkin aku nggak tahu gitu. Dan sebaiknya sebagai dan sebagainya tuh kayak gini loh, kayak kita anak yang harus minta maaf meskipun seringkali nggak tahu mereka marah kenapa kayak yang kau tadi gitu kan dah, kayak mungkin masalahnya kecil tapi marahnya gede banget gitu. Kayak jadi ya kita sebagai anak pasti nanya kayak aku harus gimana sih gitu. Juga sebenarnya aku nggak maksa untuk aku harus ada gitu kan. Aku macet ya, suaranya ada tapi oke. Nah,
Terus juga eh, kalian ngalamin hal serupa nggak yang kayak tadi aku bilang mungkin kalau untuk kekerasan fisik Kalida yang ngerasain, Hilmi enggak. Nah kalau kekerasan verbal pernah nggak? Ya verbal lah itu. Mungkin dari Alida dulu boleh. Oke, jadi kalau dari aku verbal ya, em, jarang sih aku kayaknya. Mungkin pernah, cuman aku juga lupa. Aku lebih ke fisik sih dibanding ke verbal ya. Gitu. Kalau mungkin pengalaman dari adik aku sendiri tuh, kayaknya sih pernah dibilang apa ya? Kayak suka dibanding-bandingin sih lebih tepatnya sama aku gitu. Nah, aku memegang moto sih sebagai kakak, aku nggak mau adik aku kayak merasa dibanding-bandingin dengan aku, karena aku juga punya temen yang sering dibanding-bandingin, aku sedih gitu loh. Nah, jadi karena aku nggak mau temen, apa yang temen aku rasain sama kayak adik aku rasain, dia aku nggak mau gitu. Makanya aku lebih suka yang bukan ngebela sih, kayak ngasih tahu gitu, nggak boleh gitu. Kasihin anaknya gitu. Kalau aku kekerasan verbal ya, mungkin secara nggak langsung atau seingat lupa juga mungkin pernah gitu kan dikatain gitu. Ya, yang aku rasain juga ya mungkin dampaknya bisa lebih parah daripada fisik kali ya, karena itu kayak sakit hati gitu kan, kenanya mental gitu kan, udah digituin atau kadang misalnya dibilangin kamu nih bodoh gini-gini segala macam, gak bisa apa-apa gitu segala macam ya, jadinya ke doktrin lama-lama jadi itu emang yang dia lakuin, dia nggak bisa dan dia bodoh gitu sih. Dan ya emang dimana menurut aku luka batin itu lebih sulit untuk disembuhkan. Ya nggak sih kayak kalian tuh bener-bener langsung shoot gitu ke batin ya yang kayak wah nggak akan ini deh nggak akan kalau aku sih susah banget untuk menyembuhin luka batin gitu. Nah aku tuh cuma pengen bilang ke kalian, mungkin teman-teman di luar sana yang nggak beruntung, yang mungkin dapet kekerasan verbal maupun fisik gitu. Kalau perilaku seperti itu emang sih perilaku kayak gitu tuh nggak dapat dibenarkan emang dan itu nggak benar sih itu salah gitu. Ya sebagai anak kamu berhak disayang dan diperlakukan dengan baik pasti karena kehadiran kalian tuh atas kemauan orang tua kalian gitu kan. Nah kamu juga tidak seharusnya dijadikan objek pelampiasan kemarahan orang tuamu yang kayak kali dia bilang tadi. Contohnya kayak ayahnya mungkin pulang kerja capek gitu. Berarti kan itu jadi objek pelampiasan gitu kan. Nah, itu tuh nggak seharusnya juga kayak gitu. Situasi kayak gitu tuh emang nggak gampang banget sih. Emang nggak adil banget untuk kita anak gitu sebenarnya. Tapi ya aku juga nggak bakal ngomong kayak bersyukur masih punya orang tua gitu, masih untung kamu dirawat sampai sekarang gitu. Atau mereka melakukan karena sayang, karena aku tahu menjalani itu tuh nggak mudah, ya kan? Mungkin melakukannya mungkin satu kali dua kali kamu berpikir lebih baik hidup tanpa orang tua daripada terus tersiksa, ya nggak sih? Mungkin ada di benak kalian berpikir kayak gitu. Tapi ya balik lagi, mungkin aku yakin di setiap kejadian tuh pasti punya hikmah. Aku yakin banget sih gitu. Mungkin Hilmi mau lanjutin? eh Kayak apa namanya, kalian ngomong aja ke diri sendiri gitu, maaf ya kalau kamu harus tetap bertahan di situasi yang sulit seperti ini gitu, yang masih apa namanya apa namanya dilakukan kekerasan oleh orang tuanya gitu ya. Kamu mungkin merasa stuck, bingung dan serba salah. Maaf ya atas semua luka dan trauma yang harus kamu simpan sendiri hingga saat ini gitu. Aku cuma berharap semoga perlakuan mereka terhadapmu tuh nggak membuat kamu jadi pahit melihat hidup gitu dan masa depan gitu. Masih banyak tuh orang yang dengan tulus sayang dan peduli sama kalian gitu. Di luar sana masih banyak orang baik kok gitu. Seringkali orang tuh yang bukan keluarga justru jadi support system yang lebih baik daripada keluarga kita sendiri kan gitu. Banyak banyak orang merasa begitulah. Kalian tidak sendiri, jangan pernah merasa sendiri, yang gitu aja. Nah,
Kayak yang aku bilang, yang kayak Hilmi bilang tadi gitu, masih banyak kok orang yang tulus dan sayang peduli sama kalian. Kadang ya emang kita belum jumpain aja mereka gitu ya. Balik lagi semua kan punya masanya gitu. Ya Allah udah ngatur ini loh yang harus kalian jalani sekarang, ya udah jalanin aja gitu. Aku yakin pasti di luar sana banyak yang sayang, yang support gitu. Ya emang sih sering kali mungkin bukan dari keluarga kita gitu, malah dari orang lain. And itu nggak apa-apa banget gitu. Setidaknya kalian punya satu orang yang bakal selalu ada untuk kalian aja itu udah harus bersyukur banget sih menurut aku. Khalida mau lanjutin? Mungkin ada pendapat dari Khalida. Kalau untuk aku sendiri ya, gimana ya? Sebenarnya ya. Aku dulu sempet kesel banget sih ada di posisi kayak gitu sih. Kayak apa namanya, kenapa aku harus berada di posisi yang kayak selalu dimarahin. Aku tuh tiap hari dari kecil, dari umur 6 tahunan ya, dimarah-marahin, apa namanya, dipukul, disebat, diapa-apain. Aku kayak sampai mungkin sekarang adik aku juga sampai sekarang masih kayak masih disebat, masih dipukul gitu. Dia sampai kepikiran tuh buat bunuh ayahnya gitu loh. Gara-gara terlalu sering dipukul ya kan. Karena ya itu maksudnya kayak ya kita masing-masing kayak kita anak ya, kita kan nggak tahu kan didikan orang tua seperti apa. Cuman kayak kalau keseringan kayak gitu, ya anaknya tuh bakal kepikiran buat mikir aneh-aneh untuk membunuh orang tuanya, mungkin ada taktik atau gimana. Aku dulu sempet kayak gitu, kepikiran buat ya kalau aku udah gede aku pengen ngelawan, aku bunuh gitu. Karena kesel banget, badan aku lebam-lebam, sakit gitu loh, ya kan. Apa namanya, kayak kenapa sih orang tua tuh nggak ngertiin apa yang aku rasain gitu-gitu deh. Sampai akhirnya pas aku udah dewasa, aku nggak dipukul lagi, ya udah gitu. Mungkin kayak karena udah gede, kenapa harus dimarah-marahin lagi gitu. Nah, kalau kalian di rumah kalian tuh benar-benar ngebuat kalian tertekan atau nggak nyaman gitu kan. Sebenarnya bakal jadi lebih baik kalau kalian jaga jarak buat ngedamaikan hati kalian gitu kan. Pergi keluar gitu nongkrong kayak keluar daripada ya jadinya bertengkar sama orang tua lah atau jadi apa gitu kan. Kalau kalian sudah kerja gitu dan bisa menghasilkan uang yang cukup untuk hidup kalian sendiri, carilah tempat yang nyaman dan sesuai kesanggupan kalian gitu. Pindah dan hidup sendiri mungkin akan jadi keputusan terbaik. Aku pernah dengar ada yang bilang gitu, tinggal bareng orang tua yang abusive itu bayarnya pakai mental health. Gimana coba tuh? Dari banyak cerita, banyak orang merasa jauh lebih sehat secara mental saat mereka jauh dari rumah. Walaupun untuk hidup sehari-hari mereka tuh benar-benar berjuang gitu. Tapi itu tetap mereka pilih dibanding harus bertahan di rumah gitu. Fase tersulitnya tuh di awal. Tapi kalau kemudian segala itu pelan-pelan akan membaik gitu kan. Mungkin ini bisa jadi pertimbangan kalian gitu kan untuk jadi lebih damai lagi hatinya gitu kan dan mencapai masa depan yang kalian inginkan gitu. Nah, emang sih yang kayak aku tahu gitu. Nggak semua orang bisa ngelakuin apa yang tadi Hilmi bilang gitu ya. Betul, semua itu butuh biaya tambahan pastinya gitu. Waktu, usaha gitu. Banyak persiapan dan seringkali banyak kendalanya. Pasti dong gitu. Jika saat ini kamu masih belum, bukan, maksudnya gini, jika saat ini kamu masih terpaksa harus bertahan, hidup bersama orang tua yang suka melakukan kekerasan fisik atau verbal, ada beberapa hal yang mungkin bisa kamu lakukan dan tanamkan di pikiranmu gitu. Nah, mungkin yang pertama kalian bisa lakuin tuh tetap percaya bahwa kondisi kamu pasti akan berubah saat kamu lebih dewasa, kayak yang Alida bilang tadi gitu kan. Ketika dia kecil dia nggak bisa apa-apa, tapi ketika dewasa, dia, oh iya aku udah nggak dipukul gitu. Mungkin ketika lebih dewasa, lebih mandiri, kamu punya uang, waktu lebih banyak, kamu lebih bisa milih gitu. Ya mungkin sekarang kamu susah melihat itu, tapi percaya itu akan membantu gitu sih. Terus yang kedua, mungkin kamu nggak perlu terlalu berharap orang tuamu mendadak berubah. Jangan
bunuh diri kalian dengan ekspektasi kalian sendiri itu sih intinya. Apalagi jika orang tua kalian ngerasa melakukan hal yang benar gitu loh. Kayak mungkin dia mukul kalian ngerasa itu hal yang benar gitu. Ingat, kita nggak bisa ngatur orang lain. Yang paling bisa kita ubah adalah diri kita sendiri. Ya nggak sih gitu. Nah mungkin ada mau tambah dari Alida atau Hilmi? Oke, tadi tuh sebenarnya aku mau nyanggah Hilmi sih kayak kan tadi kan kalau menurut Hilmi yang kalau remaja yang udah agak-agak umur 18 tahun ke atas kali ya. Nah, kalau misalnya aku pengen nanya sih kalau misalnya yang masih di bawah umur tuh gimana cara ngatasinnya? Kayak dia nggak dikasih keluar, dikekang nih. Apalagi ya nggak hitung gender lah mau cewek mau cowok gitu ya kan. Ini gimana cara ngatasinnya gitu? Ya kayak adik aku lah. Dia tuh juga tertekan di rumah, tapi satu sisi dia nggak dikasih keluar. Padahal udah kayak mumet banget nih di rumah gitu. Keluar sama temen nggak dikasih atau gimana? Nah, gimana tuh? Mungkin kan filmnya ke cowok. Aku dulu kali ya. Nah, kalau aku sebagai cewek nih, aku tuh cewek kayak cowok tapi kayak gitu. Berontak banget emang anaknya. Nah, kalau aku juga mungkin dulu di hidup kayak Walid gitu kayak ya mungkin aku nggak dikasih keluar, aku juga pernah dipukul tapi mungkin nggak parah gitu, kayak pernah lah gitu. Ya, aku tuh lebih kayak gini sih, kayak aku bilang gitu. eh, aku tuh bukan anak kecil lagi gitu. Maksudnya kita ketika Walid umur berapa sih dah? 16 tahun ya. Nah, umur 16 tahun gitu kayak ya nggak kecil lah, setahun lagi dia udah punya KTP gitu. Nah, ngomong gitu, ini lo bu gitu, misalnya ini lo ya, Wali tuh udah gede gitu. Wali tuh ya tahu sih gitu, mungkin menurut kalian kami tuh masih kecil aja gitu, apalagi anak terakhir itu pasti akan selalu terlihat kecil sama orang tuanya. Boleh tanya ke Hilmi nanti ya, Hilmi anak terakhir. Nah, ya cukup ngomong gitu kalau kalian tuh udah gede, kalian tuh kayak kasihlah aku kepercayaan gitu biar aku tuh bisa nyenengin kalian, biar aku tuh bisa buat nih nih kalian ngasih kepercayaan aku jaga gitu. Kalau aku sih gitu sih dari dia. Aku ngomong kalau aku tuh bisa loh, udah bisa loh ngendalin diri aku sendiri kayak gitu. Aku minta kepercayaan kayak gitu. Kalau aku jadi anak cowok gitu ya kan, ya emang iya. Walid umur berapa? 16 tahun. 16 tahun. Dan masih beberapa kali ngerasain kekerasan fisik. Aku juga dulu iya, tapi tuh berhenti aku lupa umur berapa. Karena mungkin aku sudah beranjak dewasa, juga yang melakukan kekerasan itu bukan dari ayah, dari ibu gitu. Juga aku juga orangnya, oke, aku akuin aku nakal dan aku pantas dihukum dong gitu kan kalau misalnya aku nakal. Nah, apa kuncinya sih dari orang tua sih. Ini anak digimanain dia yang nyambung, dipukulin apa dikasih diomongin baik-baik. Kalau dia dipukulin masih ngelakuin, ya jangan dipukulin terus dong. Diomongin baik-baik sampai nangis kayak gitu sama-sama gitu ngobrol sama orang tua sampai dia, oh iya aku nyesel gini gini gini. Yang mana nih yang berubah? Kalau misalnya yang berubah yang ngomong baik-baik ya ngapain lagi harus keras-keras gitu kan. Nah, aku itu salah satu orang yang diomong baik-baik baru berubah gitu. Dulu emang nakal gitu, dipukul malah makin jadi, dicubit segala macam, disebat, habis itu dimandiin, diguyur-guyur gitu kan. Kok nggak berubah-berubah anak ini gitu. Mungkin gitu orang tua aku dulu kan. Jadi dia setelah itu pas SMP-nya ngomong baik-baik, kan kaget gitu kan. Ih, kenapa nih orang tua tuh kayaknya yang aku lakuin ini bikin dia kecewa banget gitu sampai dia tuh nangis atau ngapain gitu ngobrol sama aku. Kena mental di situ kayak, ih, ya aku nakal banget nih anaknya nih. Jadi aku mulai ya selagi masih tinggal sama orang tua nggak jangan sampai bikin malu sama orang tua gitu aja sih pesan dari orang tua aku sampai sekarang gitu dan aku mau nerapin insya Allah gitu. Nah sampai sekarang juga paling ngomel-ngomel doang nggak ada yang udah nggak ada lagi yang namanya apa namanya dipukul atau apa segala macam paling ngomel-ngomel doang kayak ya nakal-nakal aku ya paling apa sih kayaknya kalau pulang malam juga udah nggak terlalu dicariin paling kalau nggak sholat ya main
balik apa namanya pulang apa namanya nggak larut malam, malah mungkin besoknya atau apa nggak pulang-pulang gitu sih. Nah, aku mau tambahin dikit nih, kayak yang tadi Hilmi bilang apa nih? Aduh aku lupa lagi. Yang bagian mana ya? Ya, oh, apa ini anak tuh ya ada yang bisa diajak ngomong, sampai nangis nangis. Jadi kalau kata menurut aku tuh ada dua tipe anak. Ada yang bisa dingomongin pakai dari hati ke hati gitu ya, heart to heart gitu. Ada juga yang ngomongnya tuh kayak ya eh nggak pakai ngomong, malah pakai aksi kayak dipukul gitu baru mempan tuh ada juga. Tapi ya itu kan orang tua harus tahu dulu nih gitu. Nah, sama yang kayak tadi aku mau nambahin yang ini bilang kalau ya selagi masih tinggal sama orang tua, jagalah nama baik orang tua. Kalau kayak kita kayak sesama kita lah ya, sesama anak muda gitu. Nakal tuh boleh gitu. Maksudnya bukan boleh sih, ya nikmatilah masa muda kalian, tapi jangan merugikan masa depan. Dan apapun yang udah kalian lakuin, ya kalian harus bisa tanggung jawab. Itu sih menurut aku. Jadi ya kalaupun mau nakal, kalaupun mau nih gitu, ya kalau bisa jangan gitu. Kalaupun mau kebelet banget nih biar dibilang trendy kan sama kawan-kawannya. Jangan inilah, jangan apa nih? Jangan sampai orang tua kalian terlibat. Bisa nggak tuh caranya gimana? Nah, gitu pertanyaannya tuh gitu. Balik lagi. Kalau kalian mau nakal atau mau badung apa segala macam lah bahasanya. Ntar kalau misalnya amit-amit ke polisi gitu. Balik lagi yang dipanggil siapa? Orang tua Orang kan. tua. Anaknya siapa? Tinggal di mana gitu. Nah, iya itu tadi intinya ya kalau kalian di kamar tua jagalah. Jadi kayak kalau kalian mau nakal sekalipun apa ya nakal ya mau balap gitu. Ya itu bahaya sih menurut aku. Mau balap gitu. Tapi kalaupun pengen banget nih, ya gimana lah caranya biar kalian nggak ngerusak nama orang tua kalian gitu. Apa sih nakal anak sekarang? Mabok gitu misalnya. Ya gimana caranya biar nggak ngerusak nama orang tua kalian? Gitu sih menurut aku. Itu pun kalau mau ya kalau bisa jangan. Ya kenapa harus melakukan hal yang kayak gitu? Nggak menguntungkan sama sekali kan untuk kita gitu sih. Nah, kalau misalnya apa tadi? Kayaknya nggak terjawab ya pertanyaannya Alida gitu. Kayaknya apa ya? Mungkin iya deh diomongin kata ya, kayak yang Baby bilang gitu kan. Mungkin ada lebih baiknya diomongin gitu. Karena Jangan, gini, aku tambahin dikit. Karena gini, orang tua sekali diomongin, dia bakal bilang kita sotoy. Ah, anak, kalian tuh nggak ngerti rasanya jadi orang tua. Dua kali, dia masih panas telinganya. Masih jawab. Tiga kali, empat kali, lima kali. Didengar juga lama-lama. Emang ya, aku yakin semua tuh butuh proses. Nggak ada yang instan, nggak ada yang langsung sekali ngomong langsung orang tua mau ngerti itu nggak mungkin sih menurut aku. Ya diomongin aja sekalipun capek ngomongnya ya nggak apa-apa ngomong terus gitu sih kalau menurut aku. Lanjut ada mau lanjut Hilmi. back to topic tadi yang kita ngebahas itu beberapa hal yang bisa kita lakuin dan tanamkan di pikiran kita. Yang ketiga tadi ya, poin ketiga. Jangan diam, ceritain kondisi kalian ke orang yang kalian percayain. Ceritain itu dengan spesifik. Jangan hanya bilang orang tuaku tuh jahat. Ya, orang tuanya jahat. Kadang juga apa namanya? Kalian cerita dibuat-buat gitu kan. Bilang kalau misalnya tapi aku ngelakuin ini makanya dia gini 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 gitu kan. Jelaskan apa saja yang mereka lakuin, kapan terjadinya, dan apa triggernya gitu. Memang sulit dan mungkin memalukan, tapi kalian harus berani speak up pada orang lain agar mereka tahu dan bisa apa ya, turut membantu mengawasi keadaan kalian gitu. Terus poin keempat itu kalian mungkin bisa membaca apa saja yang sering membuat mereka marah dan bersikap kasar, misal lupa mengisi pintu, kamar berantakan gitu kan, atau belum sholat atau pulang jam 10 lewat kena marahin gitu. Sebisa mungkin hindari hal-hal itu gitu. Jangan sengaja buat hal apa ya membuat masalah dengan mereka gitu. Udah tahu orang tuanya begini gitu. Dipancing emosinya, ntar dipukulin
aku broken home, aku kekerasan fisik gitu kan, kor gitu. Padahal dia sendiri yang nyari triggernya gitu ke orang tua gitu kan. Atau aku maunya mau main Mobile Legend terus seumur hidup di kamar gitu, nggak mau apa namanya, nggak mau sekolah, nggak mau cari kerja gitu. Siapa yang mau ngebiayain gitu, orang tua juga ngeliatnya pusing gitu. Terus ada poin selanjutnya kali dah. Oke, poin kelimanya tuliskan. Hah? Kelima. Kan tadi 4 udah. Oke, kelimanya semua perlakuan mereka dan kalau bisa kumpulkan bukti. Nah, ini kalau yang udah parah banget, apalagi yang udah kayak ini tuh kekerasan fisik kayak dipukul always. Nah, ini apa namanya, kalau misalnya kalian udah kayak parahnya ini tanpa ada sebab main pukul-pukul aja, kalian nggak salah, kalian nggak ngelakuin kesalahan apapun, tapi orang tua kalian tuh kena emosi banget, atau yang mungkin biasanya orang tuanya kayak ya mohon maaf ya kayak sering mabuk-mabuk gitu atau gimana, kan kayak emosi banget ya kan, jadi kayak langsung main pukul-pukul aja gitu, dikumpulin buktinya, kalau emang mau lapor ya lapor. Terus tuliskan secara detail dan jujur termasuk apa yang kamu rasakan saat kejadian itu, entah itu sakit, ya sedih dong dipukul terus kayak nggak tahu salahnya apa gimana tiba-tiba dipukul, aku diem aja di rumah, aku ngelakuin apapun yang kayak yang disuruh, atau aku juga menghindari hal-hal yang memang nggak boleh dilakuin, kayak misalnya kamar berantakan atau gimana, nggak dilakuin ya kan. Nah terus atau kamu juga mengirimkannya via email ke orang yang kamu percayai, nggak via email sih, bisa WA, bisa telepon ke orang yang kalian percaya, cerita atau gimana. Nah, bila perlakuan mereka sudah kelewat batas, kamu berhak mendapat perlindungan hukum. Itu kalau misalnya belum mau ke hukum karena takut ya kalian mau seks sama orang tua kan atau gimana, kan boleh kita ke psikolog dulu nggak tuh? Dulu nanya dulu gimana pendapat psikolognya atau gimana. Nah, di PKBI itu ada juga psikolognya, ya kan Mbak Beauty? Boleh dilanjutin? Nah, yang mungkin ada poin selanjutnya itu cari hal kecil yang membuat perasaan kalian lebih baik. Kalau aku contoh kecilnya kayak ya denger lagu itu tuh membuat lebih apa ya, lebih ngerasa keluar aja gitu emosi itu gitu. Karena kan kita ikut larut dalam lagu itu kan gitu. Terus yang bisa kamu lakuin dengan saat ini misalnya nonton, ngelukis, nulis jurnal, atau hal simpel makan coklat kayak gitu. Terus juga ya kak, kamu tuh juga bisa kamu juga bisa menghindari mereka. Kayak ya, kamu lakukan adalah belajar bersikap lebih cuek menghadapi perkataan yang menyakitkan. Jangan iyakan semua perkataan mereka ke dalam hatimu. Jadi ya cukup ya, kalau kata-kata negatif ya nggak usah terlalu didengar gitu. Sadari bahwa apa yang mereka katakan nggak harus jadi kenyataan, ya kan? Kadang kalau kayak kamu bodoh, kamu nggak berguna, kamu punya banyak kelebihan kok sebenarnya gitu. Semoga suatu saat ibu bisa melihat ini. Itu aja gitu. Atau semoga suatu saat ayah bisa melihat ini gitu. Nah, ketika kamu terpaksa harus bertahan, maka kamu harus tetap sehat dan kuat. Utamakan kesehatan dan kebahagiaanmu sendiri. Take a good care of yourself. Kamu harus tetap sayang diri kamu. You deserve to be happy. Itu sih. Kita semua tuh berhak untuk bahagia. Gimana pun caranya, balik lagi ke diri masing-masing. Ya, bahagia orang beda-beda, yang kayak tadi kami ada ngobrol gitu di kontennya Alida gitu. Kebahagiaan tuh nggak harus tentang punya orang tua yang sayang sama kalian. Nggak harus punya iPhone 13 terbaru gitu. Standar kebahagiaan tuh bukan cuma kepemilikan gitu ya, Daya. Nah, lanjut mungkin Karena ya. pada kenyataannya kan orang tua yang jahat itu memang ada, orang tua yang nggak sayang anaknya itu ada, anak nggak sayang orang tua ada, anak yang jahat sama orang tua juga ada. Banyak orang tua yang dengan tega melakukan kekerasan fisik dan verbal pada anaknya, bukan untuk mendidik karena sayang, tapi karena mereka sendiri memiliki luka yang belum dibereskan. Contoh kayak tadi pulang dari kerja gitu, emosi, dimarahin sama atasan, nggak terima, dibawa pulang, marahin ke istri,
istri nggak senang gitu. Terus pulang-pulang marahin ke anak. Anaknya cuma senyum aja udah gambar lagi atau anak masih kecil. Anak-anak dalam keluarga ini jadikan korban dan pelampiasan. Padahal rumah yang seharusnya jadi tempat teraman malah jadi tempat paling menakutkan. Jadi kalau kamu sedang menghadapi orang tua yang abusive, aku sih berharap semoga keadaanmu segera membaik. Ada jalan keluar untuk masalahmu dan kamu nggak pernah kehilangan harapan. Kamu nggak sendirian juga kok. Nah, mungkin ada beberapa temen yang mentalnya mungkin kurang kuat gitu. Jadi sehingga ketika mereka menghadapi orang tua yang abusive, mau verbal, mau fisik gitu. Ya berarti kan mental, berarti kan ada masalah di mentalnya gitu kan. Nah, kita mungkin sebagai teman gitu. Ya banyak hal yang bisa kita lakuin gitu ya. Kita dengerin tanpa menghakimi itu sih paling penting karena kebanyakan orang tuh suka menghakimi orang lain. Gitu sih menurut aku saat mereka curhat. Fokus untuk jadi pendengar yang baik gitu. Seringkali bukan solusi, bukan saran atau ceramah yang paling mereka butuhkan, hanya telinga yang mendengar dan mau membaca, mau mencoba mengerti keadaan mereka gitu. Jadi intinya kita cuma butuh dengerin mereka gitu. Terus juga berikan mereka waktu dan ruang. Lakukan saat kamu juga sedang siap mendengarkan gitu. Jadi ketika kalian belum siap mendengarkan, jadi nggak usah gitu loh. Ya mending apa kayak ngeles apa kayak gitu. Ketika kamu merasa ada yang salah dengan mereka, jangan paksa mereka bicara jika mereka belum ingin bicara. Jadi jangan paksa mereka untuk cerita. Itu sih menurut aku. Ada kaum yang paling aku nggak suka tuh kaum mendang mending. Aku mau cerita nih, Aduh nasib. aduh, aku mau cerita nih, aku lagi bede, lagi gini gini gini. Tadi aku gini gini. Lu mending gini, aduh, paling males tuh. Udah, atau kaum yang kau nggak bisa ngerasain, kau nggak ngerasain apa yang aku rasain. Oh iya, siap gitu, siap. Jadi males ya mau cerita gitu kan. Jadi hadirlah untuk mereka gitu, ajak mereka ngopi, jalan-jalan, atau shopping gitu kan. Bantu mereka mengerjakan tugas, beres-beres apa namanya rumah atau kosan atau kontrakan, cuci baju. Mungkin kesannya sepele, tapi ini akan sangat membantu mereka, nemanin mereka lah ibaratnya gitu kan. Jika dirasa perlu, kalian juga bisa menawarkan untuk menemani mereka ke psikolog atau psikiater gitu, anterin lah ke sana gitu. Banyak orang nggak berani mencari bantuan profesional karena takut pada stigma sakit mental lu berarti gila ya gitu. Itu masih tabu ya, apa pemikiran seperti itu. Terus Salida mungkin Ya, jadi selanjutnya itu ada memberikan semangat. Ingatkan mereka bahwa mereka berharga, kehadiran mereka tuh penting, dan kamu tulus peduli pada mereka. Ya kayak ngasih semangat lah, semangat ya, jangan murung terus gitu. Aku tuh ada di sini. Kalau emang kamu butuh teman cerita, aku ada. Kalau emang kamu belum siap cerita, ya udah aku nunggu kamu siap cerita. Pokoknya tuh berikan telinga kalian itu untuk jadi pendengar yang baik. Nah, gunakan telinga kalian itu sebaik mungkin gitu. Nah, kalau memang mereka tuh membutuhkan advice, membutuhkan saran, boleh dikasih. Kalau nggak butuh, jangan dikasih. Nah, kebanyakan orang tuh kayak pandai-pandai, nggak dibutuhin malah ngasih gitu loh. Kayak apaan sih gitu loh. kok emosi gitu ya. Iya, maksudnya kan kayak kalau nggak dibutuhin tuh malah ngasih kayak aku nih pengen dengerin aja gitu loh. Aku nih capek. Aku tuh tahu sebenarnya mau kemana. Aku tuh tahu yang harus aku lakuin tuh kemudian tuh apa gitu kan. Nah gitu. Terus kamu menerima mereka apa adanya dan nggak berharap kembali dari mereka. Jadi kalau misalnya di saat kamu mungkin lagi butuh mereka terus mereka nggak ada, ya gimana lagi? Mungkin mereka juga punya masalah tersendiri dan kalian tuh nggak tahu gitu loh. Jadi kan jangan mengharap kembali gitu. Kalau jadiin teman cerita lagi gitu. Karena berharap hanya boleh pada Tuhan. Ya, ya bener banget. Nah, terus percaya deh mereka sudah tahu. Seringkali masalahnya udah mereka tidak mau, tapi mereka sedang kesulitan melakukannya yang tadi aku bilang. Jangan pandai-pandai ngasih saran. Terus boleh ya, selanjutnya boleh ganti sama Mbak Beauty kali ya.
keep in touch. Nah, kontak mereka untuk menanyakan kabar mereka. Jadi ya tetap jaga kontak aja gitu. Lagi ngapain, lagi sibuk apa, lagi di mana, kayak gitu. Banyak orang terbiasa baru berkontak seseorang saat ada perlu aja nih, gitu. Bagaimana kalau kita mencoba membiasakan untuk rajin tanya kabar ke orang-orang yang kita sayang? Terutama bagi mereka yang sedang berjuang, mereka mungkin nggak bilang langsung soal ini, tapi tahu banyak bahwa mereka tuh diingat gitu loh, diperhatikan dan disayang gitu. Bisa jadi alasan untuk mereka bertahan dan jadi lebih kuat gitu dengan kita bertukar kabar terus setiap hari gitu. Ilmu Dan selanjutnya itu kalian harus pelajari karena nggak ada salahnya untuk jadi lebih aware tentang kondisi mental dan berbagai jenis penyakit mental lainnya. Gitu. Kalian bisa cari info dari sumber terpercaya tentang mental health. Banyak orang terlalu cepat ngejudge dan menganggap orang-orang dengan masalah mental itu merepotkan, drama, sulit dihadapi, membingungkan dan sebagainya gitu. Dengan lebih banyak tahu, kita juga nggak akan bisa apa ya, nggak akan bisa menghadapi mereka dengan lebih baik kan gitu. percaya sebenarnya nggak ada orang yang senang kalau sakit. Ya siapa sih gitu. Demam aja tuh nggak enak, apalagi ya mental gitu kan. Kayak ya aku di luar bisa ketawa, hahaha, segala macem. Tapi tetap aja balik lagi hati gitu. Nah, mereka yang punya banyak masalah pasti sebenarnya ingin hidup normal dan menjalani hidup dengan baik. Hanya untuk saat ini sangat susah untuk melakukan itu. Seringkali mereka juga bingung apa yang terjadi dengan mereka dan harus gimana sih sebenarnya gitu. Ya, mungkin kita bisa lebih aware dengan kondisi mental satu sama lain dan belajar jadi support system yang baik untuk orang-orang di sekitar kita. Jadi kayak misalnya kayak nih, kita bertiga nih ya gitu. Satu kesatuan di forum remaja gitu. Untuk tanya kabar tuh sama lain tuh menurut aku nggak salah gitu. Mungkin Aida lagi sibuk atau Hilmi lagi UAS gitu atau akunya lagi banyak kerjaan. Ya, ya itu balik lagi aku yakin kita bertiga punya hidup masing-masing yang mungkin nggak satu sama lain harus tahu semuanya gitu. Nah, kayak kita mungkin bisa nanya ke Mbak Operator gitu, are you okay today gitu, how are you gitu kan. Jadi kayak ya gak ada salahnya sih menurut aku nanya apa kabar segala macem. Tapi kalau misalnya dia juga belum siap untuk bercerita, Iya jangan jangan dipaksa. di-push gitu. Itu sih intinya jadi ya terus berhubungan lah gitu. Terus saling support karena yang tadi kalau misalnya kayak di salah satu dari kita semua gitu ternyata punya orang tua yang nggak mendukung di rumah ya kita mungkin sebagai orang terdekatnya gitu di eh, lingkungan kantor ya bisa jadi teman ceritanya gitu kan. Nah, yang kayak aku sama Lida kan dari sebelum di kantor kita udah deket gitu kan. Nah, untuk mungkin ya sih bener sih aku juga baru nggak setelah ngebahas materi ini tuh yang kayak kebanyakan orang tuh ngomong cuma karena eh eh kebanyakan orang tuh ngontak cuma karena ada butuhnya gitu. Jadi ya kayak ya wah ternyata bener nih gitu. Ngerti gak sih dah? Kita kan tuh keseringan kontakan kalau kita butuh aja gitu. Ya, karena kan kita kan sibuk satu sama lain ya. Apalagi udah pada gede, udah kuliah sih sebenarnya, jadi pada sibuk sama urusan masing-masing. Dan menurut aku itu nggak apa-apa banget sih. Kayak masa, ya, oke, sorry. Masa kita emang kayak mana sih? Harus tiap hari ngumpul tuh nggak juga gitu loh. Ya setidaknya tetap ada komunikasi aja sih, kayak misalnya lagi apa, atau tiba-tiba nelfon atau gimana, ya tergantung sih konsep pertemanan kalian tuh gimana. Emang ada tuh temen yang kayak harus everyday buat komunikasi gitu, ntar kalau nggak komunikasi banyak punya temen baru gitu. Nah menurut Baby itu gimana tuh kalau yang tiba-tiba kayak gitu, kan ada kan tipe temen yang kayak gitu kan. Ya ada sih, pernah juga aku jumpain. Ya aku setuju sih sama Lida, kita punya sibuk masing-masing. Cuma ya aku tanggapannya sama temen yang kayak gitu tuh kayaknya lebih ke apa ya? Aku mau orangnya bodo amat dah. Kok tahu aku?
Ya udah bodo amat gitu, mau sedekat apapun kita, tapi kalau cuma aku yang nganggep deket, ya udah. Ya udah aku bisa jadi nganggep kok teman biasa juga kok gitu sih kalau aku. Jadi ya aku mau lebih bodo amat aja sih sekarang karena udah banyak pikiran nih. Nah, ditambah pula sama kalian-kalian yang nggak ada gunanya buat apa sih. Maaf ya agak kasar. Tapi emang aku tuh gitu gitu. Nggak peduli apapun yang orang mau ngomongin tentang aku mah ya udah. Kenapa harus aku pikirin? Aku sempat tuh jadi orang overthinking kemarin beberapa hari yang lalu. Sekarang udah capek ah, males bodo amat. Mau kembali ke aku yang dulu aja. Bodo amat. Terus ya. Nah, mungkin kita punya beberapa tips kali ya untuk cara emotional healing. Nah, mungkin siapa nih yang pertama duluan? Aku aja kali ya. Meditasi untuk relaksasi dan mencapai ketenangan diri. Kalian udah apa namanya dimarahin kayak tadi topik kita sebelumnya, dan dimarahin orang tua gitu kan. Cari di rumah hal yang harusnya aman ternyata malah jadi menyakitkan, ya keluar lah, pergi meditasi gitu kemana sendiri aja nggak masalah gitu. Menenangkan diri kalian, meditasi itu sangat berguna untuk penyembuhan emosi seseorang. Terdapat beberapa tahap juga sih, misalnya ikhlas menerima dan melepas, bersyukur dan berdamai dengan diri sendiri. Ikhlas menerima kalau orang tua kita seperti itu gitu kan, bersyukur juga kalau kita tuh masih memiliki orang tua gitu kan. Terus juga kita berbicara hal positif. Tadi kita dibicarakan hal yang negatif sama orang tua kita. Jangan dong kita mengiyakan hal itu. Nah, tugas kita itu justru kita harus berbicara hal positif dengan diri kita sendiri gitu. Kalau misalnya contohnya aku selalu gagal dan memperlakukan diri aku sendiri gitu, ubah gitu. Diubah kata-katanya jadi kegagalan ini aku akan jadikan pelajaran yang membuat aku lebih baik lagi ke depannya gitu. Kan yang kayak tadi kan ikhlas, kalian terima kalau kalian salah, tapi apa ya, perkataannya dirubah sih. Kalau kalian memang kegagalan ini dijadikan jadi pelajaran gitu. Bukan karena di apa ya bahasanya ya, kalian pendam aja gitu, gagalan gagal gagal gitu. Cara ini tuh dilakukan agar kamu bisa terbiasa untuk melihat segala peristiwa dalam sudut pandang positif gitu. Selanjutnya nih, Khalidah boleh Khalidah. Kalidah ada kesalahan teknis gitu. Nah, menuliskan perasaan dan permasalahan yang kita pikirin. Banyak hal yang bisa dilakuin kalau lagi stres, ngelukis atau apapun. Nulis memberikan ruang bagi kita untuk mempraktikkan mindfulness atau berfokus dengan apa yang dimiliki saat ini. Jadi ya fokus sama apa yang udah kita capai, sama yang kita jangan malah fokus ke apa yang nggak kita punya, ya kan Hilmi? Gitu. Kita jadi bisa mengevaluasi mengenai sisi atau negatif dari berbagai pengalaman. Kegiatan-kegiatan yang tadi bisa membantumu gitu. Bisa ngebantu kita ngurangin stres, meningkatkan self love, merendahkan tingkat kecemasan atau memberi rasa lebih nyaman. Kayak gitu, teman-teman. Itu setiap hari kita menjalani hari selalu ada hal-hal yang terjadi gitu. Beberapa di antaranya adalah hal-hal yang mungkin kurang menyenangkan dan meninggalkan luka pada diri kita ya kan pastinya. Seringkali juga kita tuh nggak merhatiin luka ini sampai tiba-tiba numpuk terus kita ngerasa kita nggak bisa berfungsi secara optimal. Tuh, ada hal yang perlu diproses dan ada sesuatu yang perlu dipulihkan. Jadi nggak semua hal tuh bisa ditumpuk sendirian. Batin kita sendiri gitu. Tuh. Jadi pemulihan batin ini terkait banget secara emotional healing. Ya, banyak lah gitu hal-hal yang bisa diterapin atau dicoba hal-hal baru tentang healing.
gitu sih. Demi buat aku distract deh ketawa-ketawa, apa yang diketawain juga nggak tahu. Jadi guys, intinya kita harus terus berpikir positif dan melakukan hal-hal positif. Mungkin Kalida ada mau nambahin. Oke, kayak emotional healing tuh ya susah banget sih menurut aku ya, bagi yang udah ngerasain kekerasan ya. Tapi ya ini sih bener sih ya, tergantung aja mungkin dari pertemanan kali ya. Nah itu juga bisa di healing kalian masing-masing, kayak mungkin punya teman-teman yang positif, kan udah lingkungan kalian, keluarga kalian tuh udah negatif vibes banget kan, jadi kan harus punya teman-teman yang positif, ajak kalian jalan. Nah juga kalau misalnya ada nih temen yang kayak misalnya udahlah di rumah nih mumet, terus cerita ke teman kalian, terus mereka tuh tanggapannya tuh kayak gini, sosial lu tuh lari dari rumah, ngasih apa ya namanya ini, nah ya saran yang buruk. Nah itu kan nggak boleh, ya dikasih tahu aja gitu yang baik-baik gitu, jangan yang buruk-buruk gitu loh. Apa coba, itu memang mungkin kalian tuh nggak tahu kesalahan dia gitu loh, kadang tuh gitu, kadang tuh ada tipe anak yang nyeritain tuh kesalahan orang tuanya aja, kesalahan dia nggak mau diceritain. Nah yang teman-temannya kan kayak ngelihatnya kan dari persepsi dianya sendiri, bukan dari persepsi orang tuanya. Nah itu jadi kan harus punya lingkungan teman yang positif. Nah, kalau kalian nggak punya lingkungan teman yang positif, nggak bisa cerita, nggak bisa sharing gitu, kalian tuh bisa banget ke PKBI gitu. Kita punya konselor sebaya tuh Kalida salah satunya. Ada juga konselor yang dewasa, ada konselor remaja juga gitu. Nah, eh, kalau kalian mungkin ngerasa udah sering nih masalahnya, tenang, kami juga ada. Kita kita punya psikolog. Semua guys kepencet. Psikolog ahlinya emang gitu. Ya, mukanya buat kakak. Ya, lanjut deh dah, aku yang tahu konselor. Ya tadi kami juga, ya kami tuh punya psikolog juga ya kan. Nah, untuk konselornya sendiri ini kami juga nggak pandai-pandai sih ngasih saran. Jadi tuh ada bantuan dari psikolognya sendiri kayak ngasih tahu gitu. Kalau misalnya kita nggak bisa ngatasin masalah kalian, oh ya kami tuh nggak pinter-pinter sih, kami juga dapat pelajaran hampir setiap bulan ya, sebulan sekali gitu ada pelajaran dari psikolognya. Nah latihan gitu, pelatihan maaf ya, pelatihan. Nah penguatan kapasitas dari psikolognya. Jadi kayak ya berbagi cerita sih, jadi nggak pandai-pandai lah. Gitu deh. Nah, terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton streaming kita kali ini. Semoga nggak bosan-bosan nih tiap bulan nengokin muka kita bertiga lagi. Mungkin minggu depan atau minggu ini akhir kita bakal ngundang salah satu koordinator TB di PKBI itu, yaitu Bang Anggi. Stay tune ya guys. Ntar waktu dan tempat ya, waktu dan tempat. Waktunya aku kasih tahu kapan pastinya gitu ya. Dan makasih juga untuk teman-teman yang udah nonton. Jangan bosan sama kita. Sampai jumpa di streaming selanjutnya. Bye bye. Love sign.